Saudara-saudari terkasih, dalam upacara penutupan peti jenazah Paus Fransiskus yang berlangsung pada Jumat malam 25 April 2025, Uskup Agung Diego Ravelli membacakan Rogito yang merangkum perjalanan hidup Paus Fransiskus, termasuk masa kepausannya, karya-karya penting, dan kontribusinya bagi Gereja Katolik. Setelah dibacakan, Rogito tersebut dimasukkan ke dalam tabung logam dan ditempatkan di dalam peti jenazah bersama dengan benda-benda simbolik lainnya, seperti tas berisi koin dan medali yang dicetak selama masa kepausannya. Rogito berfungsi sebagai catatan sejarah resmi yang akan dikenang oleh generasi mendatang, mencerminkan kehidupan dan pelayanan Paus yang telah wafat. Tradisi ini menegaskan pentingnya dokumentasi dalam liturgi Katolik dan penghormatan terhadap pemimpin tertinggi gereja. Dokumen ini dibacakan dalam upacara penutupan peti jenazah dan kemudian dimasukkan ke dalam peti sebagai bagian ritual pemakaman yang diatur dalam Ordo Exequiarum Romani Pontificis, tata cara resmi pemakaman Paus di Gereja Katolik. Maka dalam kesempatan ini saya akan membacakan isi dari Rogito tersebut. Rogito untuk transit suci yang mulia Paus Fransiskus, kematian, pemakaman, dan penguburan Fransiskus yang dikenang dalam kekudusan. Bersama kami sebagai peziarah harapan, penuntun dan sahabat dalam perjalanan menuju tujuan agung di mana kami semua dipanggil ke arahnya, yakni surga, pada tanggal 21 April tahun suci 2025 pukul 7.35 pagi, ketika cahaya Paskah menerangi hari kedua oktav Paskah, yakni Senin Malaikat, Gembala tercinta gereja Fransiskus berpulang kepada Bapa dari dunia ini. Seluruh komunitas Kristiani, terutama kaum miskin, memuliakan Allah atas karunia pelayanannya yang dijalani dengan keberanian dan kesetiaan terhadap Injil dan mempelai mistik Kristus. Fransiskus adalah Paus ke-266. Kenangan akan dirinya tetap hidup dalam hati gereja dan seluruh umat manusia. Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus pada tanggal 13 Maret 2013. Lahir di Buenos Aires pada 17 Desember 1936. Dari keluarga migran asal Piemonte. Ayahnya, Mario, adalah seorang akuntan yang bekerja di perkereta apian. Sedangkan ibunya, Regina Sivori, mengurus rumah dan mendidik kelima anak mereka. Setelah lulus sebagai teknisi kimia, ia memilih jalan imamat. Pertama, masuk seminari keuskupan, dan pada tanggal 11 Maret 1958 memasuki masa novisiat Serikat Yesus. Ia menempuh studi humaniora di Chili. Dan setelah kembali ke Argentina tahun 1963, menyelesaikan studi di bidang filsafat di Colegio Santo Josep di San Miguel. Ia menjadi pengajar sastra dan psikologi di Colegio Santa Perawan Tak Bernoda di Santa Fe dan Colegio Sang Penebus di Buenos Aires. Ia ditabiskan sebagai imam pada tanggal 13 Desember 1969 oleh Uskup Agung Ramon Jose Castellano, dan pada tanggal 22 April 1973 mengucapkan kaul kekal dalam Serikat Yesus. Setelah menjadi magister novis di Villa Barilari di San Miguel, dosen teologi, penasihat provinsi Serikat Yesus, dan rektor kolese, pada 31 Juli 1973, ia diangkat menjadi provinsial Yesuit Argentina.
Setelah tahun 1986, ia menghabiskan beberapa tahun di Jerman untuk menyelesaikan disertasi doktoratnya. Dan setelah kembali ke Argentina, Kardinal Antonio Guaragino mengangkatnya sebagai kolaborator dekat. Pada tanggal 20 Mei 1992, Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai uskup tituler Auca dan uskup auxiliar Buenos Aires. Ia memilih moto episkopal Miserando atque eligendo, dan dalam lambangnya memasukkan monogram IHS, simbol Serikat Yesus. Pada 3 Juni 1997, ia diangkat sebagai uskup agung koadjutor Buenos Aires. Dan setelah wafatnya Kardinal Guaragino pada tanggal 28 Februari 1998, ia menggantikannya sebagai uskup agung primat Argentina, ordinarius bagi umat Katolik Ritus Timur di negara tersebut, dan kanselir agung Universitas Katolik. Yohanes Paulus II mengangkatnya menjadi kardinal dalam konsistori tanggal 21 Februari 2001 dengan gelar tituler Santo Robertus Bellarminus. Pada Oktober berikutnya, ia menjadi relator umum tambahan dalam sidang umum biasa Sinode para Uskup yang ke-10. Ia adalah seorang gembala sederhana dan sangat dicintai di keuskupannya, yang dijelajahinya dengan berjalan kaki, naik metro, dan bus. Ia tinggal di apartemen dan memasak sendiri karena merasa dirinya bagian dari rakyat. Dari para kardinal yang berkumpul dalam konklav setelah pengunduran diri Benediktus ke-16, ia terpilih sebagai paus pada tanggal 13 Maret 2013 dan mengambil nama Fransiskus karena ingin mengikuti teladan Santo Fransiskus dari Assisi dengan perhatian utama kepada kaum miskin. Dari balkon pemberkatan, ia memperkenalkan diri dengan kata-kata, "Saudara-saudari, selamat malam. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini, uskup dan umat. Ini adalah perjalanan gereja Roma, yang memimpin dalam kasih seluruh gereja. Sebuah perjalanan persaudaraan, cinta, dan kepercayaan di antara kita semua." Dan setelah menundukkan kepala, ia berkata, "Aku mohon agar kalian berdoa kepada Tuhan, agar ia memberkatiku." Doa umat memohon berkat bagi uskup mereka. Pada tanggal 19 Maret, Hari Raya Santo Yosef, ia secara resmi memulai pelayanan petrinalnya, selalu memperhatikan kaum kecil dan yang terpinggirkan. Segera setelah terpilih, ia memilih tinggal di Domus Sancte Marthe karena merasa perlu dekat dengan orang-orang. Sejak Kamis Putih pertama masa kepausannya, ia merasakan Misa Cena Domini di luar Vatikan, mengunjungi penjara, pusat rehabilitasi penyandang disabilitas, dan pecandu narkoba. Kepada para imam, ia selalu menasihatkan untuk siap melayani sakramen belas kasih, berani keluar dari sakristi, mencari domba yang hilang, dan menjaga agar pintu-pintu gereja selalu terbuka bagi mereka yang mencari wajah Allah Bapa. Ia menjalankan pelayanan petrinal dengan dedikasi yang tak kenal lelah demi sebuah dialog dengan umat muslim dan pemimpin agama lain, mengundang mereka ke pertemuan doa, dan menandatangani deklarasi bersama demi perdamaian antar agama, seperti dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi bersama pemimpin Sunni, Ahmad Al-Tayyib. Kecintaannya pada kaum lemah, orang tua, dan anak-anak menggerakkannya menetapkan Hari Orang Miskin Sedunia, Hari Kakek Nenek, Hari Anak-anak. Ia juga menetapkan Hari Minggu Sabda Allah. Lebih dari pendahulunya, ia memperluas kolegium kardinal
dengan mengadakan 10 konsistori, menciptakan 163 kardinal baru, 133 elektor atau pemilih, dan 30 non-elektor atau bukan pemilih dari 73 negara. 23 diantaranya belum pernah memiliki kardinal. Ia menyelenggarakan 5 sidang sinode para uskup, 3 sidang umum biasa tentang keluarga, kaum muda, dan sinodalitas, 1 sinode luar biasa tentang keluarga, dan 1 sinode khusus untuk kawasan Pan-Amazon. Berkali-kali suaranya terdengar membela kaum tak berdosa. Saat pandemi COVID-19 menyebar, pada malam tanggal 27 Maret 2020, ia berdoa sendirian di lapangan Santo Petrus, yang kolonitnya merangkul Roma dan dunia, bagi umat manusia yang ketakutan dan menderita karena wabah misterius. Tahun-tahun terakhir kepausannya diwarnai oleh banyak seruan damai, menentang Perang Dunia Ketiga yang terpecah-pecah di berbagai negara, terutama di Ukraina, Palestina, Israel, Lebanon, dan Myanmar. Setelah dirawat pada tanggal 4 Juli 2021 selama 10 hari di Rumah Sakit Agostino Gemelli untuk operasi, Fransiskus kembali dirawat di rumah sakit yang sama pada tanggal 14 Februari 2025 selama 38 hari karena pneumonia bilateral. Sekembalinya ke Vatikan, ia menghabiskan minggu-minggu terakhir hidupnya di Casa Santa Marta, tetap menjalankan tugas kepausannya dengan penuh semangat yang sama sampai akhir, meski belum pulih sepenuhnya. Pada hari Paskah 20 April 2025, ia muncul untuk terakhir kalinya dari balkon Basilika Santo Petrus untuk memberikan berkat agung Urbi et Orbi. Ajaran doktrinal Paus Fransiskus sangat kaya, sebagai saksi gaya hidup sederhana dan rendah hati yang didasarkan pada keterbukaan misioner, keberanian kerasulan, dan belas kasih. Ia berhati-hati menghindari bahaya egosentrisme dan kemunduran spiritual dalam gereja. Ia menyampaikan program kerasulannya dalam seruan apostolik Evangelii Gaudium 24 November 2013. Di antara dokumen penting lainnya terdapat 4 ensiklik. Lumen Fidei, tanggal 29 Juni 2013, tentang iman akan Allah. Laudato Si, tanggal 24 Mei 2015, tentang ekologi dan tanggung jawab manusia dalam krisis iklim. Fratelli Tutti, tanggal 3 Oktober 2020, tentang persaudaraan manusia dan persahabatan sosial. Dilexit Nos, tanggal 24 Oktober 2024, tentang devosi kepada Hati Kudus Yesus. Ia mengeluarkan 7 seruan apostolik, 39 konstitusi apostolik, banyak surat apostolik kebanyakan dalam bentuk motu proprio, 2 bula pengumuman tahun suci, serta katekese dalam audiensi umum dan pidato di berbagai belahan dunia. Setelah membentuk sekretariat untuk komunikasi dan ekonomi, serta dikasteri untuk awam, keluarga, dan kehidupan, serta pelayanan pengembangan manusia seutuhnya, ia mereformasi Kuria Roma melalui Konstitusi Apostolik Predicate Evangelium tanggal 19 Maret 2022. Ia juga membarui proses kanonik untuk pembatalan pernikahan dalam hukum Gereja Timur dan Latin, Mitis et Misericordiae Iesus, dan Mitis Iudex Dominus Iesus, serta memperketat hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh rohaniwan terhadap anak-anak dan orang-orang rentan, Vos Estis Lux Mundi. Fransiskus meninggalkan bagi semua orang kesaksian luar biasa akan kemanusiaan, kehidupan yang kudus, dan kebapaan universal. Jenazah Paus Fransiskus menjalani hidup selama 88 tahun, 4 bulan, dan 4 hari.
memimpin gereja universal selama 12 tahun, 1 bulan, dan 8 hari. Bapa Suci, hiduplah selamanya dalam Kristus.